Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, kepada Habibillah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat yang bisa mengantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ada banyak sekali aktivitas atau kegiatan di mana kegiatan tersebut memberikan banyak kebaikan. Nah, salah satunya adalah berbuka puasa dan juga sahur. Ketika kita berpuasa, tentu saja kita sangat menantikan waktu berbuka. Dan juga kita juga pasti tidak mau melewatkan waktu bersahur. Nah, dalam kegiatan berbuka dan juga sahur itu ada anjuran-anjuran Rasulullah atau ada sunnah-sunnah yang ketika kita laksanakan itu akan memberikan banyak kebaikan. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu pengetahuan atau informasi terkait dengan sunnah-sunnah dalam berbuka dan juga sahur. Baiklah, kita mulai yang pertama. Sunnah ketika berbuka. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita mendengar azan maghrib berkumandang, maka kita disunahkan untuk bersegera berbuka, menyegerakan waktu berbuka. Nah, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi di sini kenapa Rasulullah memberikan contoh untuk menyegerakan berbuka? Karena memang di sana ada banyak kebaikan. Nah, selain itu anak-anakku sekalian dan juga pemirsa di rumah, ketika kita berbuka itu juga akan mengembalikan daya tahan tubuh kita yang sebelumnya ketika kita berpuasa kita kekurangan air, kemudian bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, dengan kita berbuka maka tubuh kita bisa kembali fit. Itulah kenapa bahwa kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah memberi makan untuk orang yang berpuasa. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang muslim ketika di bulan suci Ramadan. Kenapa banyak orang yang bersedekah, memberikan makan untuk orang yang berpuasa? Itu karena memang di dalamnya ada banyak keutamaan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jadi kalau orang yang berpuasa itu dia dapat pahala 100 kebaikan misalkan, maka orang yang memberi makan untuk berbuka itu juga mendapatkan 100 kebaikan. Masya Allah, luar biasa Jadi mumpung di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, kita disunahkan untuk saling berbagi, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Misalkan anak-anak semuanya dan pemirsa di rumah sedang jalan kita berkendara di jalan kita bisa melihat tuh ada banyak orang membagikan takjil. Mereka juga pasti tahu bahwa itu ada keutamaannya, karena keutamaannya mereka melaksanakan. Nah, untuk anak-anak di rumah, terutama anak-anak dari Al-Azhar Syabri Solo, sekolah juga ada program nih, kita ada program takjil. Nah, di sini ada anak-anak sama mama papa semuanya bisa tuh bisa memberikan takjil untuk jamaah atau anak-anak yang melakukan TPQ di sekolah Masjid Adan Masjid Al-Mutahari. Yang ketiga, memakan kurma saat berbuka. Nah, di sini Rasulullah juga mencontohkan ketika beliau berbuka dengan kurma.
Ini sesuai dengan riwayat dari Anas bin Malik. Rasulullah itu berbuka dengan kurma basah atau kita sebut dengan rutab sebelum menunaikan sholat. Nah, jika tidak ada kurma basah, Rasulullah makan dengan kurma kering, ya disebut atau kita tahu dengan tamar. Ketika tidak ada kurma kering, kurma basah, ya Rasulullah mencontohkan berbukalah dengan air putih, ya walaupun hanya seteguk air putih. Nah, jadi anak-anak sekalian, anak-anak Al-Azhar Syabul Solo dan juga pemirsa di rumah, ya ketika berbuka puasa sebelum makan, ya makan makanan yang begitu banyak di meja makan, ya ambil kurma terlebih dahulu. Kalau tidak ada kurma, minum air putih. Setelah itu baru boleh makan yang lain, karena itu adalah sunnah dari Rasulullah, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak melewatkan sahur. Nah, ini ya, ini biasanya juga cukup berat ya ketika kita tidur, enak-enak tidur, kemudian dibangun untuk sahur, masih ngantuk. Nah, tetapi bahwa dalam sahur itu juga ada keutamaannya. Rasulullah itu tidak pernah melewatkan sahur. Ya, jadi salah satu sunnah dari Rasulullah ketika puasa adalah melaksanakan sahur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sahur merupakan makanan yang penuh keberkahan. Maka janganlah meninggalkannya meskipun hanya dengan meminum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ketika kita sahur itu, ya kita bisa bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih untuk berpuasa sepanjang hari. Selain itu ternyata Allah dan juga malaikat bersolawat kepada kita. Luar biasa ya. Jadi walaupun berat, ayo kita berusaha untuk tetap melaksanakan sahur. Nah, yang terakhir tentang anjuran Rasulullah terkait dengan buka puasa dan juga sahur adalah mengakhirkan sahur. Nah, kalau tadi berbuka itu kita menyegerakan berbuka, tetapi kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu maksudnya gimana? Nah, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, ya, dari Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya? Ini berarti antara waktu makan sahur dengan waktu sholat. Rasulullah menjawab, selama bacaan 50 ayat. Nah, di sini coba perkirakan ya, standarnya kalau kita baca 50 ayat itu berapa menit? Nah, itu sekitar 5 menitan. Jadi, kita 5 menit sebelum waktu adzan subuh, ya, yuk kita mengakhirkan waktu sahur kita. Jangan sampai sudah adzan tapi kita masih makan di situ ya. Jadi ayo kita semuanya tadi walaupun sahur itu berat, susah, apalagi ya kita ketika sudah capek, ngantuk, berat, disuruh bangun tengah malam gitu ya, itu pasti berat sekali. Tapi kalau kita tahu keutamaannya dan kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, ya pasti kita akan ada usaha untuk melaksanakan sahur. Nah, coba kenal lagi ya. Tadi ya ada beberapa sunnah Rasulullah terkait dengan waktu berbuka dan juga sahur. Ya. Nah, semoga anak-anak sekalian dan jamaah atau pemirsa di rumah kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Karena dengan kita melaksanakan sunnah itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Selain dapat pahala, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita cinta dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, demikian dari saya. Jika ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.